Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Ini sambungannya dari episode sebelumnya. Sebelumnya kita membicarakan masa prakonsepsi dan masa konsepsi. Sekarang kita masuk ke masa kehamilan. Terbagi 3 tahapan, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Apa-apa saja sih tahap-tahapannya dan apa yang penting dan apa yang sebaiknya dihindari. Kita simak ya. Pada saat melihat hasil tes pack garis ada 2 garis nih. Yeay, alhamdulillah aku hamil, kita hamil. Di situ mulai lagi sebuah perjalanan. Bagaimana apa perasaan moms yang dirasakan pada saat mengetahui dirimu hamil? Bagaimana perasaan pasangan pada saat mengetahui dirimu hamil? Coba dicek itu ke dalam. Dan setelah itu, pada saat tahu dirimu hamil, trimester pertama adalah trimester yang fatal atau yang penting karena sedang terjadi pembentukan organ-organ vital dari bayi. Jantungnya, paru-parunya, lambungnya, semua organ-organ vitalnya sedang dibentuk pada saat trimester pertama. Makanya kadang-kadang moms yang sedang hamil di trimester pertama itu merasakan kelelahan yang luar biasa. Ada yang bilang rasanya bun seperti habis naik gunung, capek banget. Ya kebayangkan moms, tenaga moms dan semua nutrisi-nutrisi yang ada di tubuh moms sedang diserap oleh si bayi yang sedang membentuk organ-organ vital tubuhnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah istirahat yang cukup, juga nutrisi yang optimal, makanan seimbang. Nah, di video nanti yang berikutnya kita akan bahas makanan-makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil di trimester pertama bersama ahlinya tentunya. Pada saat trimester pertama, moms mungkin ada yang merasakan capek, mual, gak bisa cium bau-bauan, bau nasi dimasak aja gak bisa, ada juga bau udara aja gak bisa, ada juga yang gak bisa melihat sinar, jadi maunya gelap-gelapan di dalam kamar, ada yang gak bisa kena air, ada yang gak mau kena sabun, macam-macam moms. Itu sebenarnya terjadi karena dari tubuh itu mengeluarkan sinyal apa-apa yang sedang tubuh tidak perlukan pada saat sedang membentuk organ-organ vital. Misalnya, kan kita nggak tahu kalau di luar itu ada zat-zat timbal atau merkuri atau zat-zat kimia yang mungkin bisa menjadi ancaman untuk si jabang bayi. Nah, tubuh kita itu sangat cerdas. Biasanya secara tanpa kita sadari, kok kita seperti, aduh mabok nggak mau cium-cium bau itu, bau minyak wangi nggak mau gitu. Nah, bisa jadi itu reaksi alami dari tubuh moms untuk mensortir atau menfilter zat-zat yang mungkin dirasa berbahaya untuk pertumbuhan si bayi di dalam. Dan juga perlu diperhatikan asupan-asupan yang dimakan moms, walaupun sedang mual, sedang mabok, apa yang bisa dimakan atau diminum untuk menjaga gizinya tetap optimal. Jadi yang moms perlu lakukan adalah menjaga asupan gizi seimbang. Seimbang ya moms, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Perlu seimbang. Trimester kedua, di saat moms sudah lebih segar, sudah lebih enjoy dan terbiasa dengan kehamilannya. Dan juga perutnya sudah mulai nih muncul. Si little bumpnya itu sudah mulai muncul. Nah, di sini biasanya trimester kedua, moms atau bumil itu saatnya untuk menikmati kehamilannya. Karena biasanya mualnya sudah berkurang. Walaupun ada sih yang mualnya juga sampai di bulan terakhir ya, bulan ke-9. Tapi biasanya sudah lebih enjoy dengan kehamilannya. Jalan-jalan atau baby moon ini saat yang tepat untuk trimester kedua. Tentunya dengan menanyakan dulu ya kepada profesional tenaga kesehatannya. Sudah dapat izin belum
untuk misalnya naik pesawat atau misalnya untuk berlibur kemana, karena dijaga juga kesehatan bayinya di dalam kandungan. Pada trimester kedua ini, Bumil juga sudah bisa mulai berolahraga. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan? Kalau trimester kedua, olahraga yang perlu dilakukan Bumil adalah strengthening atau menguatkan otot-otot dan sendi-sendinya. Karena untuk menyiapkan menyiapkan tubuh Bumil untuk mengandung si bayi itu sampai usia 9 bulan. Nah, di sini perlunya latihan-latihan stretching, strengthening untuk menguatkan otot-otot dan sendi Bumil. Dan latihan juga nanti kan akan gendong bayi ya, mulai dari 3 kilo sampai nanti makin lama makin besar. Itu butuh tangan yang kuat untuk bisa menggendong terus bayinya. Untuk Bumil di trimester kedua, jangan lupa untuk kontrol adik bayinya di dalam kandungan, bahwa memastikan adik bayinya baik-baik saja. Dan apabila menemukan sesuatu hal yang di luar dari keadaan yang normal, bisa segera diberikan tindakan dari tenaga medisnya. Nah, sampailah kita ke trimester 3, di mana Bumil sudah semakin besar perutnya, semakin berat, semakin susah gerak, semakin susah tidur di malam hari. Kayaknya kalau miring ke sini salah, miring ke situ salah gitu. Apa-apa serba salah. Di trimester 3 ini, Bumil bisa menyiapkan diri berolahraga untuk releasing. Kalau di trimester kedua untuk strengthening, di trimester ketiga releasing. Karena otot-otot dan sendi-sendi butuh untuk direlaksasi, dibikin rileks, menyiapkan adik bayi meluncur di jalan lahirnya. Nah, tapi secara alamiah, tubuh ibu hamil trimester 3 itu sudah terjadi rilis. Jadi join-joinnya tuh sudah mulai rilis, sudah mulai rileks. Makanya kadang Bumil trimester 3 itu kadang-kadang tiba-tiba kesleo atau jatuh, itu karena sendi-sendinya sudah mulai merileks. Nah, ini hati-hati, Pak suami atau pendampingnya bisa menjaga Bumilnya. Bumilnya jangan nabrak meja atau kesleo, jalannya diperhatikan. Karena memang secara alami tubuh ibu hamil trimester 3 sudah mulai menyiapkan. Untuk pendamping atau suami mendampingi ibu hamil di trimester 3, bisa tuh Pak kalau malam dielus punggung istrinya, dipijitin karena tuh mulai pegel loh, terutama di bagian sini ya, itu mulai pegel. Jadi bisa sambil dielus-elus kalau lagi duduk, dan diingatkan Bumilnya untuk duduknya tegak seperti ini. Jangan menyender, apalagi ini ya, menyender turun begini. Kenapa? Karena perlu dipersiapkan bagian otot panggulnya untuk optimalisasi posisi janinnya. Apabila postur ibu dijaga tegak lurus seperti ini tegak, itu bayi akan sangat optimal masuk ke dalam panggul ibunya. Apabila ibunya sering duduknya begini, senderan ngelorot gini, ngelorot, nah ini bayi akan susah masuk ke panggul atau ke jalan lahir. Nah, itu akan membuat nanti bayi lama turun ke dasar panggulnya. Bagaimana dengan persiapan persalinan? Persiapan persalinan bisa dimulai bahkan sejak tahu moms hamil atau bahkan sebelum masa konsepsi. Ada juga yang sempat waktu itu datang ke kelas saya itu belum menikah. Pas saya tanya, kenapa Mbak kok tertarik mempelajari padahal belum menikah? Dia bilang justru lebih baik, jadi aku lebih paham pelan-pelan bagaimana sih persiapan menjelang memiliki anak, bahkan dia belum punya pasangan. Jadi kalau apa persiapan persalinan itu bisa kapan aja, at any time. The sooner the better. Semakin cepat semakin baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada yang datang kepada saya sudah di minggu ke-36. Masih bisa. Asal momsnya rajin dan pasangannya juga rajin berlatih dan saling mengingatkan. Dan satu kuncinya, pada saat hari H, momsnya tenang dan terkoneksi dengan dirinya. Insya Allah lancar. Baik moms, demikian video sore hari ini. Dan bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses konsepsi, kehamilan, persalinan, sampai postpartum, silahkan kontak langsung ke Dula Alia, ada di Instagram revolutionarybirth.id,
atau nantikan selalu video selanjutnya di channel Dula Alia. Jangan lupa di share, subscribe, di komen, dan di like. Assalamualaikum.